Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Novitasari dengan NIM 130. Di sini saya akan memaparkan materi ke-12 tentang hak menolak dan hak mematuhi hukum. Baik, untuk materi yang pertama yaitu apa sih yang dinamakan dengan hak mematuhi hukum. Jadi di sini menurut Profesor Kusumatmadja, beliau menjelaskan bahwa hak mematuhi hukum yaitu orang yang menaati hukum karena dia taat dan soleh serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua yaitu orang menaati hukum karena pengaruh masyarakat di sekelilingnya, kemudian ia perhitungkan lebih menguntungkan menaati hukum daripada melanggarnya. Dan yang terakhir yaitu ada orang yang menaati hukum atau peraturan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya dapat dikatakan bahwa orang tersebut mentaati hukum karena semua faktor di atas. Nah, untuk selanjutnya hak mematuhi hukum menurut Utrecht yaitu orang bisa dikatakan menaati hukum itu ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum, mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya hukum tersebut. Nah, yang kedua yaitu karena harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman, karena kalau ada melanggarnya akan terkena sanksi. Yang ketiga karena ada masyarakat yang menghendaki adanya suatu hukum tersebut. Yang selanjutnya yaitu karena adanya paksaan sosial, dan yang terakhir yaitu hukum ditaati oleh orang karena hukum tersebut bersifat memaksa, dapat dilihat dari pernyataan beberapa sarjana. Baik, untuk selanjutnya yaitu masih mengenai tentang hak mematuhi hukum. Jadi, kewajiban mematuhi hukum itu muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang itu tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Maka dari itu komitmen moral natural kita itu pada sesama warga negara merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika The Good Samaritan, seorang Samaria yang dilukiskan sebagai figur yang baik hati dengan membantu seorang Yahudi yang notabene itu musuh dari suku Maria tersebut. Nah, hal ini itu memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari warga negara paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di satu pihak, namun tanpa memberi beban berlebih pada subjek di pihak lain. Secara moral hal ini itu dapat dibenarkan. Selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri, akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk suatu tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang hak menolak hukum. Jadi menurut Hugo Adam Bedau dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa perkembangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan suatu persoalan lama atau kisah klasik Yunani kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan adanya pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik kontroversial. Nah, penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan suatu taruhan yang sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena hal itu dapat mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Nah, civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara.
sehingga apabila seseorang tidak setuju dengan suatu hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap, yaitu yang pertama, subjek bisa memilih untuk tetap mematuhi hukum, namun tetap diam dan tidak menyatakan kesetujuannya. Takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritikan dari pihak lain seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil itu. Nah, yang kedua ini, pilihan subjek ini boleh memilih untuk tetap mematuhi hukum, namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap hukum tersebut, hal ini tidak biasa disebut sebagai civil disobedience karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan terhadap hukum tersebut. Nah, yang ketiga ini, subjek itu boleh memilih untuk mematuhi hukum. Subjek ini menolak untuk mematuhi hukum tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui oleh publik. Nah, selanjutnya di sini Thoreau menegaskan bahwa manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum itu karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil oleh karena manusia memiliki suara hati. Sedangkan menurut John Lawes memandang civil disobedience sebagai kewajiban natural untuk menegakkan suatu keadilan. Oleh karena ada kemungkinan adanya pembangkangan terhadap hukum, ini sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil, itulah maka hakim terus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim memainkan peranan penting agar hukum dapat diterapkan secara adil. Nah, di sini ada 3 kondisi utama menurut Rawls terkait pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu pertama, apabila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka sudah pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Nah, yang kedua yaitu civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan itu tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Nah, yang ketiga ini, civil disobedience sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang itu dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan yang serius. Civil disobedience ini adalah oleh karena merupakan salah satu kewajiban moral politik. Baik, cukup sekian dari saya materi mengenai hak menolak dan mematuhi hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.